Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku dimanapun anda berada pada hari ini, ucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingganya kita masih diberikan kesempatan hidup pada hari ini dalam bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka kehidupan yang Allah berikan kepada kita, mari kita isi dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus di akhir zaman. Barang siapa ada orang yang mengatakan dirinya Nabi, maka wajib kita untuk menolaknya dan tidak mematuhinya atau mengingkarinya, karena di dalam dikatakan la nabi ya ba'da, tidak ada nabi sesudah baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang dosa-dosa besar yang berikutnya, yaitu dosa besar yang ke-13, yaitu pemimpin yang zalim atau berkhianat kepada rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surah Asy-Syu'ara ayat ke-42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang sangat pedih. Berikutnya di surah lain Allah SWT juga menjelaskan, surah Al-Maidah ayat ke-79, kanu la yatanahawna am munkari fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Quran surah Al-Maidah ayat ke-79. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Dan juga di hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, man ghasna falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan juga hadis lain menjelaskan, zulmun zulamatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan juga hadis lain mengatakan, ayyuma ra'i asya ra'iyatu fahuwa finnar. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia di dalam neraka. Lalu dalam hadis lain juga dikatakan, man istara'ahu Allahu ra'iyah falam yuhitha binushil illa harramallahu alaihil jannah. Tidaklah seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah atas suatu komunitas rakyat, tapi dia tidak tulus dalam memimpin mereka, melainkan pasti Allah mengharamkan surga baginya. Dan juga dalam hadis lain dikatakan, yamutu hina yamutu wa huwa asun li ra'iyat illa harramallahu alaihil jannah. Tidaklah seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah mati ketika dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan surga baginya. Hadis muttafaqun alaih.
Dan juga dalam hadis lain dikatakan, ma min amiri asharatin illa yu'ta bihi yaumal qiyamah maghlulatu yadahu ila unuqihi imma atlaqahu adaluhu au abaqahu jawruh. Tidaklah seorang pemimpin sekalipun pada 10 orang melainkan pasti akan didatangkan pada hari kiamat sementara kedua tangannya terbelenggu ke lehernya. Boleh jadi dia dibebaskan oleh sikap adilnya atau sebaliknya dicelakakan oleh kezalimannya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah menjelaskan tentang pemimpin yang zalim. Saudaraku, dimanapun anda berada, pemimpin adalah panutan bagi rakyatnya. Pemimpin adalah orang yang dipercaya untuk menjaga amanah. Yang paling kecil pemimpin itu adalah diri kita pribadi sendiri. Karena setiap kita adalah pemimpin. Maka kitalah yang menentukan kemana arah dalam kehidupan kita ini. Nanti akan ditanya oleh malaikat, kemana masa mudamu kamu pergunakan? Apakah hanya habis waktu untuk berfoya-foya? Apakah habis waktu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah habis waktu untuk membegal, membunuh, bahkan juga melakukan korupsi, sesuatu barang yang bukan haknya dia ambil? Itu pun kalau pemimpin seorang pemuda. Maka ketika dia menyadari dia akan menjalankan pimpinan sebagai pemuda itu ke arah yang jauh lebih baik. Dan juga begitu pemimpin yang lebih tinggi setelah itu adalah kepala keluarga. Bagaimana seorang ayah dia memimpin keluarganya untuk bersikap adil terhadap anak-anaknya dan juga terhadap tetangga dan saudaranya. Dan yang lebih tinggi lagi daripada itu adalah pemimpin tingkat kecamatan. Setelah itu tingkat kabupaten. Nah, sampai lebih tinggi lagi ke tingkat presiden. Itulah pemimpin yang harus ditaati. Ada satu kisah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang mana Khalifah Umar bin Khattab ini terkenal dengan keadilannya dalam memimpin. Tetapi dia ingin tahu langsung bagaimana keadaan rakyatnya ketika itu. Maka satu malam Umar bin Khattab bersama dengan pembantunya melakukan keliling keluar kampung untuk melihat kondisi rakyatnya. Yang mana Umar pada malam hari itu keluarlah bersama pembantunya dengan memakai pakaian orang kampung supaya dirinya tidak dikenal oleh masyarakat ketika itu. Maka pada suatu ketika bertemulah dia dengan sebuah rumah gubuk yang reot, yang mana pada gubuk itu di tengah malam yang sunyi terdengarlah suara anak kecil yang sedang menangis ketika itu. Umar hatinya pun tidak tenang. Khalifah yang begitu cinta kepada rakyatnya, yang begitu adil ketika mengambil keputusan, maka dia pun tergugah hatinya mendengar suara tangisan seorang bayi. Maka pada itu Khalifah bersama pembantunya pun dia menghampiri rumah tersebut atau gubuk tersebut. Maka dia lihatlah dari celah-celah gubuk itu ada seorang anak kecil yang sedang menangis, dan di samping anak kecil itu ada seorang ibu yang sedang asik dalam memasak makanan. Melihat kondisi demikian, Khalifah pun terus memperhatikan. Tetapi dia perhatikan ketika itu tidak ada niat dari ibunya untuk membujuk anaknya yang sedang menangis. Maka dalam hal itu hati Khalifah pun merasa gundah dan sedih melihat demikian anak yang terus menangis dan merengek. Maka dengan tanpa ragu-ragu Khalifah pun mengetuk pintu untuk ingin tahu kenapa ibunya tidak membujuknya anak yang terus menangis. Ucapkan oleh Khalifah ketika itu, Assalamualaikum. Maka dijawablah oleh ibu di dalam, Waalaikumsalam. Maka ketika itu pintu pun dibuka.
Dan ternyata ibu ini tidak tahu kalau yang datang itu adalah Khalifah Umar. Maka ketika itu ditanyalah oleh Khalifah Umar yang belum masuk ketika itu, masih berada di pintu tersebut, "Wahai ibu, kenapa engkau membiarkan anakmu menangis sedangkan kamu masih sibuk asik memasak? Kenapa engkau tidak bujuk? Apa kiranya kenapa dia terus menangis?" Mendengar itu, lalu ibu ini tidak menjawab. Kemudian Khalifah pun meminta, "Apakah saya boleh masuk wahai ibu?" Mendengar itu, ibu pun mempersilahkan Khalifah masuk. Dan dia pun masuk ke dalam rumah atau gubuk tersebut. Maka dia pun memperhatikan dengan seksama. Lalu dijawablah, kenapa ibu itu tidak mau menjelaskan. Dipaksa oleh Khalifah, "Wahai ibu, apakah yang kamu masak?" Maka ketika itu ibu pun melihat kepada Khalifah ketika itu, lalu dia bertanya, menjelaskan kepada Khalifah, "Wahai orang tuan, wahai tuan, saya ini sedang memasak batu, yang mana saya tahu bahwa ini tidak akan pernah matang untuk dimasak, tetapi untuk menghibur anakku yang sedang kelaparan. Maka nanti setelah dia kelelahan menangis, maka dia akan tertidur ketika itu." Melihat kejujuran seperti itu, maka Khalifah pun merasa hatinya bersedih. Tetapi kesedihannya itu tidak dia perlihatkan di depan ibu tersebut. Cuma balik dia bertanya, "Wahai ibu, apakah ibu tidak pernah melaporkan kepada Amirul Mukminin, Khalifah yang terkenal dengan keadilannya, Khalifah yang begitu cinta dan sayangnya kepada orang-orang miskin dan anak yatim? Kenapa ibu tidak menyampaikan kalau hari ini ibu tidak mempunyai makanan di tempat tinggal ibu ini?" Lalu dijawab oleh ibu itu, dia tidak akan pernah tahu bagaimana rakyatnya, karena dia begitu sibuk dengan urusannya, dan dia tinggal istana yang mewah. Bagaimana mungkin dia akan tahu bagaimana keadaan rakyatnya? Melihat kondisi seperti itu, maka Khalifah pun tersentuh hatinya. "Kalau begitu ibu, marilah saya akan langsung menemuinya ke tempat dia tinggal atau ke istananya Khalifah Umar. Maka saya akan memintakan bantuan makanan berbentuk gandum ataupun lain sebagainya untuk diberikan kepada ibu." Maka pada saat itu pun Khalifah pun berlalu. Maka sesampailah Khalifah di tempat Baitul Mal, maka dia pun mengambil satu karung gandum ketika itu. Lalu gandum itu diminta oleh pembantunya untuk membawanya ke tempat ibu tersebut. Tetapi Khalifah itu tidak membiarkan. "Jangan, biarlah aku yang langsung memikulnya. Apakah engkau nanti akan mau memikul dosa-dosaku nanti di akhirat?" Maka melihat kondisi demikian, pembantu Khalifah pun dia hanya terdiam ketika itu. Lalu Khalifah pun membawa gandum itu ke tempat ibu tersebut. Maka sampai di sana pun gandum dimasak dan diberikan kepada ibu itu. Dan selesai masak, ibu pun makan bersama anak-anaknya yang tadinya dibangunkan terlebih dahulu. Nah, dari kisah tersebut, yang mana kita tahu pemimpin yang adil adalah yang mengayomi rakyatnya, bukan menzalimi rakyatnya. Pada hari ini kita lihat pemerintah ada sebagian menekan rakyatnya. Mungkin bisa jadi di daerah-daerah mereka yang menzalimi rakyat dengan menaikkan pajak, ya, dengan menaikkan pajak dari hal-hal apapun bentuknya. Apakah itu pajak makanan, apakah itu pajak motor kendaraan dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk dalam bentuk penjajahan kepada rakyat. Dia tidak pernah tahu bagaimana kehidupan rakyat yang susah pada hari ini. Tetapi pajak pun naik meningkat sehingga itu mencekik daripada masyarakat tersebut. Kalau pemimpin yang adil, maka dia tidak akan melakukan seperti itu. Tetapi itulah realitanya pada akhir-akhir abad ini. Rakyat selalu ditindas dengan bentuk perpajakan. Maka untuk itu kezaliman itu akan terus merajalela apabila tidak ada orang yang mau menyampaikan kebenaran,
dan memberikan nasihat kepada pemimpin tersebut. Ada juga dalam program untuk itu ada penghapusan pajak kendaraan, tetapi setelah dibayarkan pajak itu pun naik daripada yang seharusnya dibayarkan. Itulah realita yang terjadi di suatu negara dan bahkan di tempat-tempat lain juga mungkin seperti itu. Maka dalam hal ini, untuk itu dalam buku ini dikatakan dosa besar yang ke-13 adalah pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, tidak peduli dengan keadaan rakyatnya. Maka nanti di yaumil akhir tempatnya adalah neraka jahanam. Maka untuk itu nasihat kepada para pemimpin kita, marilah mengayomi rakyatnya. Kasihan mereka yang hidupnya susah, bertambah susah dengan beban yang diberikan oleh pemerintahnya kepada rakyatnya. Mungkin itu saja. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.